Didirikan dan dibentuk ketika Nabi Muhammad masih berumur 7 tahun, melewati 10 zaman yang ada di Jepang, yang setiap zamannya 100 sampai 300 tahun, dan masih bertahan ketika Perang Dunia I dan II. Gokilnya lagi masih ada dan hidup setelah Jepang dilanda bencana besar yaitu bom atom, dan total hampir 1400 tahun atau 14 abad lebih perusahaan ini bertahan dan berlangsung, yaitu Kongogumi, perusahaan yang didirikan tahun 578 Masehi. Gimana? Sampai sini udah penasaran belum? Kenapa bisa bertahan gitu? Apa sih yang dijual dari perusahaan ini? Apa rahasianya? Tonton sampai habis lu, jangan 1 menit udah cabut. Ayo bahas di Sumber Info. Pendahuluan. Jadi dari namanya lu bakal tahu kalau perusahaan ini dari Jepang. Dan seperti yang gua mention tadi, perusahaan ini udah ada sejak 14 abad yang lalu, tepatnya tahun 578 Masehi. Yang paling unik adalah waktu itu Nabi sekaligus Rasulnya umat Islam berumur 7 tahun. Perusahaan ini berpusat di Osaka dan dijalankan oleh keluarga Konggo. Kongogumi atau nama lengkapnya Kabushiki Gaisha Kongogumi ini dinobatkan jadi perusahaan paling tua di Jepang dan sekaligus di dunia. Dan pas gue search lagi di Google, ternyata top 5 dari perusahaan tertua di dunia itu semua berasal dari Jepang. Nih, bisa lo lihat sendiri. Perlu digarisbawahi, perusahaan ini masih beroperasi dan aktif sampai detik ini. Latar belakang. Sejarah awalnya menurut Wikipedia, perusahaan ini didirikan oleh tukang kayu handal dari Korea bernama Shigemitsu Konggo pada tahun 578 Masehi saat Jepang diperintah oleh Kaisarina Suiko, seorang kaisar wanita yang memerintah di masa periode Asuka. Jadi si Konggo ini dibawa dari Korea oleh Pangeran Sutoko pada masa dirinya menjabat sebagai wali negeri. Shigemitsu Konggo sendiri diperintah oleh Pangeran Sutoku untuk membangun sebuah kuil pagoda Buddha di Osaka yang nanti akan diberi nama Shitennoji. Tujuannya adalah untuk mempromosikan agama Buddha yang dianut oleh sang pangeran. Jadi bisa dikatakan pembangunan kuil Shitennoji adalah proyek pembangunan pertama di Jepang yang dikerjakan oleh perusahaan konstruksi Kongogumi. Kuil ini sendiri baru selesai setelah 15 tahun masa pengerjaannya dan resmi pada tahun 593 Masehi. Setelah proyek pertama tadi berhasil, maka proyek-proyek lain pun muncul dan berdatangan selama bertahun-tahun dari pihak Kekaisaran Jepang saat itu, dan bahkan dipercaya pihak istana untuk mengerjakan proyek-proyek nasional saat itu, termasuk oleh Toyotomi Hideyoshi, seorang daimyo yang nantinya akan dianggap sebagai salah satu dari 3 pemersatu Jepang. Dan Toyotomi ini mempercayakan pembangunan kastil Osaka yang terkenal di Jepang kepada perusahaan ini pada tahun 1583. Proyek-proyek besar. Selain kuil dan istana yang gue sebutin tadi, perusahaan Kongogumi ini juga ahli dalam restorasi cagar bangunan budaya yang ada di Jepang. Salah satunya adalah restorasi kuil. Kuil Shitennoji rusak parah setelah dibakar oleh pasukan Oda Nobunaga, yaitu seorang tuan tanah atau daimyo yang termasuk dalam 3 pemersatu Jepang yang hidup pada periode zaman Sengoku hingga ke zaman Asuji Momoyama pada tahun 1576. Perusahaan Kongogumi inilah yang dipercaya oleh pemerintah saat itu untuk merestorasi. Tantangan dan perjuangan. Sebenarnya kalau dilihat dari umurnya, perusahaan ini pasti banyak menghadapi masalah-masalah yang gede banget. Tapi puncak masalahnya paling besar terjadi pada tahun 2005. Kongogumi mengalami masa-masa yang sulit sehingga dinyatakan pilot dan dilikuidasi pada tanggal 16 Januari 2006. Hal ini membuat pemilik Kongogumi dari generasi ke-40, Masakazu Konggo, mau tidak mau harus rela melepaskan Kongogumi. Meskipun keluarganya tetap menjalankan bisnis sebagai tukang kayu, yang ironisnya tidak dapat lagi mengerjakan proyek di bawah bendera perusahaan leluhurnya. Kongogumi selanjutnya diakuisisi oleh perusahaan Takamatsu Construction Group pada bulan Desember 2006. Dengan diakuisisinya Kongogumi, perusahaan ini tetap dapat beroperasi sebagai anak perusahaan dari Takamatsu Group. Rahasia perusahaan awet. Sebagai perusahaan yang dijalankan oleh keluarga, Kongogumi diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki dalam garis keturunan pendirinya. Budaya Jepang menganut sistem patrilinear, sehingga hak waris terbesar biasanya jatuh di tangan anak laki-laki tertua. Nah, mereka bukan nentuin satu doang, mereka juga menyediakan cadangan dari pewaris tadi untuk jaga-jaga kalau sesuatu terjadi pada pewaris asli tadi. Jadi alhasil mereka nggak berebut dan terjadi perpecahan, nggak kayak kasus jamu Nyonya Menir Semarang kalau kalian tahu.
Terus selanjutnya orang Jepang mereka pintar mendidik putra mahkota yang sudah mereka pilih ini. Dari kecil mereka selalu diingatkan akan tanggung jawab besar mewarisi usaha. Bangsa lain umumnya keturunan berikut tidak diingatkan tanggung jawab, tapi selalu diingatkan bahwa mereka mewarisi kekayaan. Si kakek mendirikan dengan susah payah, generasi kedua sukses menambah besar, generasi ketiga sudah mulai ada yang kena narkoboy. Kalau di Jepang misalnya Akio Morita, pendiri Sony, adalah putra mahkota pabrik kecap yang umurnya sudah ratusan tahun. Sejak kecil ayahnya memaksa ia ikut hadir dan mendengar rapat-rapat perusahaan keluarganya. Oke, cukup segitu dari gua untuk video kali ini. Kalau ada yang mau lo tambahin, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.